Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, marilah kita senantiasa mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apapun yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan khatib menyampaikan tema keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, teladan bagi setiap muslim. Pada dasarnya manusia dalam memandang kehidupan terbagi atas 3 golongan, yaitu yang pertama, orang yang hanya berusaha untuk dunia, yang kedua, orang yang hanya berusaha untuk akhirat, dan yang ketiga, orang yang berusaha seimbang antara dunia dan akhirat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita jabarkan satu persatu sekaligus sebagai renungan bersama, termasuk golongan yang manakah diri kita. Golongan yang pertama yaitu golongan yang berusaha untuk dunia saja. Golongan yang pertama ini adalah orang yang seluruh usaha dan aktivitasnya hanya untuk kepentingan dunia semata. Mereka teguk dunia sepuas-puasnya, tapi lupakan negeri akhirat. Mereka lupa bahwa kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah di akhirat. Segala usaha yang hanya tertuju pada harta sementara lalai terhadap agama Allah, lupa membantu fakir miskin, anak yatim, orang terlantar, dan menolong sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takassurun fil amwalil wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Surah Al-Hadid ayat 20. Dalam ayat lainnya Allah berfirman yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Surah Hud ayat 15-16. Maka jelaslah golongan ini menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Hidupnya hanya untuk mengejar harta dan kenikmatan yang sifatnya sementara. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan yang hanya mengejar dan meninggalkan dunia.
Golongan ini adalah orang-orang yang semangat beribadah dan beramal akhirat, namun mengabaikan kewajiban duniawi. Mereka lupa bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah orang yang paling rajin beribadah, namun juga paling giat bekerja dan berinteraksi sosial. Sesungguhnya Islam tidak melarang kita bekerja, berdagang atau mengurus dunia. Namun Islam mengajarkan agama dunia dijadikan sarana menuju akhirat, bukan menjadi tujuan. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian bukanlah orang yang meninggalkan kehidupan dunianya untuk akhirat, dan bukan pula akhirat untuk kehidupan dunianya hingga dia memperoleh keduanya. Sesungguhnya dunia ini adalah pintu gerbang menuju akhirat, maka janganlah kamu menjadi beban bagi manusia. Hadis riwayat Ibnu Akhir dan dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian golongan yang ketiga, yakni golongan yang berusaha seimbang antara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Dalam tafsir Al-Wajiz yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh harta, lalu gunakan anugerah Allah berupa kekayaan dan karunia lainnya untuk meraih pahala akhirat dengan menginfakkannya di jalannya. Namun janganlah melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia selama tidak berlebihan. Oleh karena itu, berbuatlah baik kepada sesama, misalnya dengan bersedekah, sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadamu dengan menganugerahkan nikmatnya. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi dengan melampaui batas yang telah ditetapkan Allah. Sungguh Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, dan pasti akan memberi balasan terhadap perbuatan mereka. Dengan demikian, keseimbangan dunia dan akhirat dalam Islam adalah konsep hidup yang menekankan pentingnya menjalani kehidupan di dunia tanpa mengabaikan persiapan untuk kehidupan akhirat. Artinya, seorang muslim bekerja keras mencari rezeki yang halal, berbuat baik kepada sesama, namun tetap menjalankan ibadah dan kewajiban agama, serta selalu mengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Mereka sadar bahwa dunia adalah ladang untuk menanam amal bagi akhirat. Mereka bekerja dengan niat yang lurus, mencari nafkah yang halal, sambil tidak pernah lalai dari sholat, zikir, dan amal soleh. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa mereka. Akhirnya, marilah kita akhiri khutbah ini dengan meningkatkan ketakwaan, meneguhkan niat dalam amal, dan berdoa agar selalu beristiqomah di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, menuntun kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya, dan menjadikan hidup kita bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر